Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Dalam keadaan baik, mudah-mudahan ya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan mempelajari tentang materi biologi, yaitu materi genetika ya. Nah, sesuai dengan peta kromosom yang sudah ditunjukkan ya, yang akan kita pelajari ini mengenai materi genetik ya. Mulai dari kromosom, yang dipelajari adalah struktur kromosom, bentuk dan ukuran kromosom serta jumlah kromosom. Kemudian gen dan alel ya, pengertian gen, pengertian alel, dan gen aktif dan gen pasif. Mengenai DNA, kita akan pelajari tentang struktur DNA dan replikasinya, RNA, jenis-jenis RNA, mRNA, rRNA, dan tRNA, perbedaan RNA dan DNA, termasuk diantaranya adalah sintesa protein ya, mekanisme sintesa protein, perbedaan sintesa protein prokariota dan eukariota, mungkin di episode selanjutnya ya. Baik, pada pembahasan tentang materi genetika, yang pertama adalah di sini dikatakan bahwa tubuh manusia itu terbuat dari sel. Ini sesuai dengan pendapat dari Theodor Schwann ya, ketika kita mempelajari tentang sel, di mana bahwa sel itu merupakan satu kesatuan struktural daripada makhluk hidup. Nah, karena makhluk hidup tersusun dari yang namanya sel, maka kita pelajari bahwa dalam sel itu terdapat yang namanya organel sel ya, diantaranya adalah inti sel. Nah, pada inti sel itu kita akan mendapatkan apa yang dinamakan dengan kromosom. Itu ya, jadi urut-urutannya kita mulai dari sel, kemudian ada inti sel. Nah, di dalam inti sel itu terdapat yang namanya kromosom. Kromosom itu adalah suatu benang-benang kromatin sebetulnya ya, membentuk protein histon yang kemudian berpilin dengan yang namanya DNA ya, ini. Jadi DNA itu adalah untayan ganda ya. Jadi di sini ada untayan, tapi untayannya double. Dan kemudian mereka berpilin, kemudian basa nitrogen mereka akan saling bertautan ya, akan saling bertautan sesuai dengan sesuai dengan ikatannya gitu ya. Nah kemudian di dalam DNA ini terdapat juga yang namanya gen gitu. Jadi gen ini adalah suatu materi genetik ya, suatu informasi genetik yang di dalamnya itu terdapat yang namanya DNA. Baik, kita asumsikan misalkan ini adalah suatu sel ya, sel tumbuhan misalkan. Sel tumbuhannya itu berasal dari misalkan tanaman berbunga. Nah, kemudian kita ambil satu sel saja. Nah, ketika kita ambil satu sel, di dalam nukleusnya ini akan terdapat beberapa bagian ya. Misalkan ini adalah nukleus ini. Nah, ini adalah nukleus. Kemudian nanti di sini kita lihat di sini ada kromosom. Ya, ada kromosom. Nah, pada kromosom yang berpasangan ini disebut dengan sepasang kromosom ya, atau disebut dengan kromatid. Begitu ya. Kemudian di dalam kromosom ini terdapat yang namanya materi genetik ya. Materi genetik itu terdapat pada yang namanya lokus ya. Nah, ini. Jadi materi-materi genetik tersebut ya terdapat di dalam gen gitu. Jadi disinilah yang kemudian menentukan ada gen yang mempengaruhi panjang daripada batang gitu kan ya, gen beserta alelnya gitu. Jadi di sini ada lokus gen. Lokus gen ini berisikan gen. Kemudian gen yang berpasangan, yang berkesesuaian itu disebut dengan alel. Jadi alel itu adalah pasangan gen yang membentuk suatu karakter pada makhluk hidup. Misalkan di sini gen panjang batang gitu ya, alelnya adalah batang panjang gitu ya. Kemudian ada alel batang pendek. Nah, alel batang pendek ya termasuk alel daripada gen batang panjang gitu. Nah, di sini juga ada informasi genetik yang lainnya. Misalkan ada gen yang menentukan warna bunga, alel yang mempengaruhi bunga berwarna, alel pada bunga putiknya gitu ya, atau alel pada bunga warnanya. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada bagaimana kita bisa melihat gen beserta alelnya. Jadi kalau gen itu yang menentukan karakter suatu makhluk hidup, sedangkan alel itu adalah gen pasangannya begitu ya.
Nah, baik. Setelah itu kita pelajari juga yang namanya ini adalah DNA ya. Nah, DNA ini kalau kita perhatikan adalah suatu untaian helix atau untaian ganda gitu ya. Untaian ganda merupakan satu untaian dari polinukleotida. Nah, satu nukleotidanya ini akan terdiri dari satu ya, ini satu gula fosfat. Di sini ada ribosanya dan di sini ada basa nitrogen gitu kan ya. Jadi ini dalam satu nukleotida itu seperti itu. Nah, jadi nanti ini ada fosfat ya. Fosfatnya itu menempel pada atom karbon nomor 5 ini ya. Sedangkan nanti basa nitrogennya akan menempel pada atom karbon nomor 1. Nah, kemudian karena dia itu berpasangan, maka pasangan lainnya adalah satu nukleotida yang berpasangan. Jadi nanti di sini ya basa nitrogennya terdiri dari dua gugusan. Pertama adalah gugusan purin ya, yang isinya adalah adenin dan guanin, dan basa pirimidin yang isinya adalah sitosin dan timin. Nah, adapun sitosin itu akan tetap berpasangan dengan guanin melalui ikatan hidrogen 3 ya, 3 atom karbon. Sedangkan pasangan basa nitrogen adenin akan selalu berpasangan dengan timin ya. Itu adalah ikatan senyawa yang 2 karbon. Begitu ya. Nah, nanti kalau ini kemudian bertautan ya, di mana pasangan nukleotida yang lainnya itu akan menempel pada atom karbon yang ketiga ini ya, sehingga membentuk satu rangkaian untaian polinukleotida. Itu yang kemudian kita sebut sebagai DNA gitu ya. Ini kita sebut sebagai DNA. Jadi, nah ini adalah di sini dikatakan ada antiparalel DNA strands ya. Di sini ada yang namanya suatu enzim ya yang dapat mempertahankan kekokohan daripada si kromosom tersebut ya dalam pilinannya gitu ya, sehingga tidak mengalami kerusakan. Kemudian di sini juga ada DNA leader ya. DNA leader itu adalah DNA yang kemudian mampu ketika dalam peristiwa replikasi mereka menentukan pasangannya. Nah, sehingga mereka akan menghasilkan yang namanya double helix. Nah, pada peristiwa penurunan sifat, mereka memiliki suatu kemampuan ya untuk melakukan replikasi gitu. Replikasi itu penggandaan. Ini sangat dibutuhkan karena mereka dapat menentukan suatu karakter pada suatu makhluk hidup. Nah, ada 3 teori ya mengenai bagaimana DNA itu melakukan replikasi. Yang pertama adalah pola semi konservatif. Nah, pada pola semi konservatif kita lihat di sini ya, yang namanya DNA awal atau DNA asal ya, itu akan terpecah itu, akan terbelah yaitu oleh enzim helikase. Sehingga ketika dia itu terbelah, maka terbentuklah suatu bentuk dari untaian ganda ini seolah-olah seperti huruf Y gitu kan ya di sini. Jadi nanti ada seperti huruf Y ya. Jadi kalau dilihat seperti begini, ini ya, ini begini. Nah ini ya. Jadi ininya ke sini. Nah gitu ya. Jadi nanti yang ini ya itu akan menghasilkan yang namanya leader strain. Sedangkan yang satunya akan menghasilkan lagger strain gitu ya. Leading strain ada lagger strain gitu ya. Nah, yang leader strain itu akan menghasilkan pasangannya sendiri. Begitu juga dengan yang lagger strain. Lagger strain juga mereka akan membentuk pasangannya sendiri gitu. Ya, akan membentuk pasangannya sendiri. Nah, sehingga mereka akan membentuk kembali. Jadi nanti yang namanya leader strain itu akan membentuk ya suatu untaian dari mulai 3 aksen karbon sampai ke 5 aksen karbon. Sedangkan untuk yang laggernya dia akan membentuk dari yang 5 aksen ke yang 3 aksen. Jadi arahnya secara berlawanan ya. Nah,
Di dalam Lager strand nanti akan terdapat yang namanya fragmen-fragmen Okazaki, di mana fragmen Okazaki ini akan disambung ya oleh ligase menghasilkan suatu untayan yang baru ya. Nah, ini yang disebut dengan DNA yang baru. Nah, ini ya. Jadi pola semi konservatif itu terjadi melalui adanya pemisahan terlebih dahulu ya, kemudian terbentuk leader strand dan lagger strand. Yang keduanya menghasilkan DNA yang baru. Yang walaupun bagaimana mereka akan masih tetap memiliki urutan yang sama dengan DNA awal. Pada pola konservatif yang namanya DNA yang lama itu malah dijadikan cetakan gitu, malah dijadikan cetakan untuk DNA yang baru. Sehingga ketika terbentuk DNA yang baru, maka cetakan yang lama masih ada gitu. Jadi setiap terjadi peristiwa replikasi ya, generasi ke-1, generasi kedua, generasi ketiga, maka si DNA yang lama masih tetap ada ya. Karena DNA yang lama ini dijadikan sebagai cetakan untuk DNA yang baru. Sedangkan pada pola dispersif yang namanya DNA yang lama itu mengalami pemutusan gitu. Jadi si untaiannya diputus ya, untaiannya diputus, terputus-putus ya, terputus-putus, ini semuanya terputus-putus secara acak, dispersi gitu ya. Nah, kemudian yang putus-putus itu disambungkan oleh fragmen DNA yang baru gitu. Ya, sehingga menghasilkan fragmen atau DNA yang acak ya, diselang-seling antara yang lama dengan yang baru begitu. Baik pada generasi ke-1 maupun pada generasi yang kedua. Tetapi menurut para ilmuwan, ternyata DNA pada proses replikasi itu menuruti pada teori pola semi konservatif. Nah, di sini kita akan membedakan bagaimana antara DNA ya yang terbentuk tadi dengan RNA. DNA itu adalah deoksiribosa nukleat asid ya, dimana tadi sudah kita jelaskan ada yang namanya untayan ya, ini untayan heliksnya berupa untayan heliks yang ganda gitu kan ya, yang ganda. Kemudian di sini ada pasangan basa nitrogen yang terjadi antara basa purin dan pirimidin ya, adenin dengan guanin dan timin dengan sitosin gitu ya, yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen 3 hidrogen kalau pada adenin dan guanin, dan ikatan 2 hidrogen pada sitosin dan timin. Sedangkan ADN itu memiliki fungsinya itu dalam hal pewarisan sifat gitu. Jadi selain pewarisan sifat, menentukan karakter ya pada makhluk hidup tadi kan dikatakan termasuk ke dalam gen. Selain itu juga DNA berperan juga dalam peristiwa sintesa protein. Jadi karena dia itu ada di dalam nukleus ya, dalam nukleus, di dalam mitokondria, maka si DNA ini berperan ya di dalam sintesa protein juga ya, berperan juga dalam proses penentuan karakter. Sedangkan yang namanya RNA ini hampir sama sebetulnya dengan DNA, hanya RNA ini hanya terbentuk dari satu untaian saja ya, satu untaian gitu kan. Nah ini kemudian basa nitrogennya pun berbeda ya. Kalau basa purinnya itu ya memang adenin dan guanin, tapi pada basa purinnya pirimidinnya dia akan menghasilkan sitosin dan urasil ya, timinnya tidak ada begitu. Nah, mereka itu adanya pada inti juga ada ya, kemudian pada sitoplasma juga ada, juga pada ribosom. Karena ini terkait dengan peranannya ya, peranannya itu sebagai suatu protein inti yang berperan di dalam di dalam sintesa protein. Sehingga kita akan mengenal ada jenis-jenis RNA ya, ada RNA ribosom, ada RNA mulanya adalah RNA duta ya, messenger, kemudian RNA ribosom, dan ada RNA transkrip gitu ya. Nah, sedangkan pada DNA itu juga ada DNA transkrip juga ya, ada DNA transkrip, ada kemudian DNA genom juga ya, berperan dalam proses pembentukan karakter suatu organisme. Nah, kalau kita lihat dari suatu sel, maka kita akan mendapatkan yang namanya kromosom.
Ingat, kromosom itu hanya dapat dilihat ketika si suatu sel itu melakukan pembelahan, sehingga disinilah kita bisa mengenali yang namanya kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari beberapa bagian ya. Di sini ada telomer misalkan ya. Telomer ini adalah bagian ujung daripada kromosom yang fungsinya untuk melindungi atau mengurangi kerusakan gitu kan ya. Dan ada sentromer. Sentromer di sini fungsinya adalah untuk sebagai apa ya? Tempat ya, tempat percabangan daripada lengan-lengan kromosom, atau juga sebagai tempat adanya apa? Menempelnya ya serat-serat gelendong begitu kan ya. Kemudian di sini juga ada kromonema. Kromonema itu adalah benang-benang spindle ya yang kemudian berisikan kromomer atau juga kromomiol. Nah, ini ya kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi di sini bagian daripada kromosom itu terdiri daripada lengan kromosom, ada sentromernya ya, ada bagian matriks di luar daripada substansi daripada apa ini namanya benang ya, benang kromosom atau tadi disebut dengan kromonema. Bagian ujungnya adalah bagian satelitnya, kemudian di sini ada kromomiol, bagian butiran-butiran yang kecil, kemudian ada lokus-lokus gen, demikian ya. Kemudian kalau kita lihat macam kromosom dibedakan berdasarkan letak sentromer, itu metasentrik ada di tengah, submetasentrik agak ke ujung ya, kemudian akrosentrik bagiannya sepertiga ya, bagian ujung, dan telosentrik bagian ujung. Sentromernya terdapat pada bagian ujung. Nah, kalau kita lihat juga yang namanya karyotipe ya, di sini ada misalkan di sini manusia ya. Manusia itu misalkan pria nih. Kalau pria ini memiliki dua macam kromosom, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Ya, sehingga kalau kita perhatikan sel somatiknya, maka sel somatik pria itu menjadi 44 kromosom ya, autosom, dan 2 kromosom gonosom X dan Y gitu ya. Kalau wanita itu terdiri daripada 44 kromosom autosom ya, dan 2 yaitu kromosom XX. Nah, di sini ada 44 di sini ya. Ada kromosom autosom. Kromosom autosom itu yang menyusun sel tubuh ya. Sedangkan kromosom gonosom itu yang menyusun sel kelamin. Nah, apabila yang pria kita apa ya? Kita lihat daripada sel kelaminnya yaitu berupa sel sperma, maka sel spermanya ini terdiri dari dua karyotipe. Yang pertama adalah 22 autosom ditambah kromosom X dan 22 autosom ditambah kromosom Y. Itu yang sperma ya. Kalau yang sel telur itu misalkan dari wanita hanya satu, yaitu 22 autosom ditambah kromosom X ya. Sehingga ketika mereka itu bertemu terjadi fertilisasi, bisa bertemu antara yang X dengan X menghasilkan betina atau yang perempuan ya, sedangkan yang X dan Y akan bertemu, dia akan membentuk yang jantan atau yang laki-laki. Sedangkan pada belalang dan ayam mereka memiliki perbedaan, diantaranya yang jantan itu terbentuk justru dari 22 autosom dan 1 kromosom X, sedangkan yang betinanya tersusun dari 22 autosom ditambah 2 kromosom XX gitu ya. Nah, berbeda lagi dengan yang kromosom untuk ayam ya. Terdiri dari 76 kromosom autosom ditambah ZZ itu ya untuk yang jantan, dan 76 kromosom autosom dan ZW ini untuk yang betina. Demikian ya pembahasan kita mengenai substansi genetika. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.